Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diki Surahman SPDI MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah bimbingan sekolah dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi tentang bimbingan bagi anak berkelainan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Syahbani dengan NIM 0501201020. Di sini saya akan memaparkan pengertian anak berkelainan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 31 Desember tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa, sebagaimana yang tercantum dalam UU SPM Nomor 2 Tahun 1989, yaitu pada pasal 8 ayat 1 dan 2, adalah diperoleh ketetapan dalam peraturan tersebut. Dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus, yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik ataupun mental. Sedangkan murid yang berkelainan adalah anak yang mengalami penyimpangan dari arah rata-rata atau normal, baik dalam segi fisik, kecerdasan, panca indera, komunikasi, perilaku, ataupun gabungan dari hal-hal tersebut. Sehingga ia membutuhkan program dan layanan pendidikan secara khusus guna mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya yaitu Aisyah Syahbani yang telah menyampaikan materinya. Sebelum ke materi yang saya bawa pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Mona Lisa dengan NIM 0501201022. Di sini materi yang saya bawa yaitu hak dan kebutuhan anak berkelainan. Baik, di sini ada poin A, yaitu hak anak berkelainan. Hal ini tercantum dalam undang-undang, yaitu 1. Mereka berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik sesuai peraturan yang ada. Yang kedua, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga, mereka berhak mendapatkan jaminan kerja yang layak. Yang keempat, mereka berhak memberikan pendapat. Yang kelima, mereka berhak bersuara dan selain sebagainya. Baik, di sini ada poin B juga, yaitu kebutuhan anak berkelainan. Kebutuhan murid berkelainan sama halnya dengan kebutuhan anak yang normal, yaitu 1. Kebutuhan sosial, 2. Kebutuhan pendidikan, ketiga kebutuhan disiplin, keempat kebutuhan akan gambaran diri, kelima kebutuhan kepercayaan diri, dan yang keenam yaitu kebebasan berkembang. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Gita Asri Safitri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Asri Safitri dengan nomor NIM 050120101003. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak berkelainan. Jenis-jenis anak berkelainan berdasarkan UU SPN 1994 dan 2006. Tentang jenis-jenis kelainan peserta didik dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelainan fisik, meliputi tunanetra. Nah, pengertian dari tunanetra itu bukan hanya mereka yang buta saja, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam hal belajar. Nah, ada tunarungu. Tunarungu itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, ada tunadaksa. Tunadaksa ini ialah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, sendi dalam fungsi yang normal. Nah, yang kedua ada kelainan mental. Nah, kelainan mental ini meliputi tunagrahita. Nah, tunagrahita ini adalah
istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah mental retardation, mentally retarded, mental deficient, mental defective, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini ada kelainan perilaku meliputi tunalaras. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977 mengemukakan pengertian anak tunalaras, yaitu anak sampai berumur 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nurjanah dengan nomor induk mahasiswa 050 120 10 18. Karakteristik setiap jenis anak berkelainan yaitu terdapat 5 jenis. Yang pertama, tunanetra. Anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dengan kondisi berikut. 1. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. 2. Ketajaman kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. 4. Terjadinya kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Yang kedua yaitu ada tunarungu. Untuk kepentingan pendidikan, tunarungu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Tingkatan yang pertama yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB. Penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus. Tingkatan yang kedua yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB. Penderitanya kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus dalam kebiasaan sehari-hari, memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus. Tingkatan yang ketiga yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB. Dan tingkatan yang keempat yaitu kehilangan kemampuan mendengar dari 90 dB ke atas. Yang ketiga yaitu ada tunadaksa. Tunadaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kesadaran yang dibawa sejak lahir atau kesusahan yang merupakan keturunan. 2. Kerusakan pada waktu kelahiran. 3. Infeksi. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi traumatik atau kesusahan traumatik. Yang keempat yaitu ada tunagrahita. Beberapa karakteristik umum pada anak tunagrahita yang dapat dipelajari antara lain yaitu keterbatasan intelijensi, keterbatasan sosial, dan keterbatasan fungsi-fungsi mental. Klasifikasi anak tunagrahita dapat dikelompokkan meliputi tunagrahita ringan, sedang, dan tunagrahita kuat. Yang terakhir yaitu ada tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan yang mengalami gangguan emosi. Setiap jenis anak tersebut dapat dibagi lagi sesuai dengan berat dan ringannya kelainan yang dimilikinya. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini perkenalkan, nama saya Syahid Nabila Wijadayansyah dengan nomor induk mahasiswa 0501201024 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab murid berkelainan. Faktor-faktor penyebab murid berkelainan yaitu yang pertama yaitu sebelum dilahirkan yaitu ada gangguan genetika. Gangguan genetika ada dua jenis yaitu penyimpangan yang terjadi pada gen dan penyimpangan yang terjadi pada kromosom. Penyimpangan gen terjadi bila kode-kode genetika yang harus disampaikan oleh gen mengalami kesalahan. Penyimpangan kromosom ditandai oleh adanya ketidaknormalan kromosom. Setiap individu yang normal memiliki 46 kromosom atau 23 pasangan kromosom di atas setiap sel. Dengan adanya gangguan kromosom ini, maka ada individu yang memiliki 47 kromosom. Yang kedua dari infeksi ibu hamil. Infeksi ibu hamil yang dapat menimbulkan kelainan infeksi ini yaitu infeksi oleh torches, dan yang paling sering adalah infeksi oleh virus rubella. Yang selanjutnya yaitu usia ibu hamil. Usia ibu hamil di atas 35 tahun mempunyai resiko tinggi terhadap kecacatan ini.
Selanjutnya yaitu yang menyebabkan yaitu keracunan saat hamil. Keracunan pada saat bayi dalam kandungan biasanya keracunan karena obat-obatan yang diminum ketika ibu hamil pada usia 3 bulan pertama. Yaitu selanjutnya kelahiran dengan alat kasus. Nah, kelahiran dengan alat. Kelahiran dengan alat ini Kelahiran dengan menggunakan alat mempunyai resiko yang tidak kecil terhadap bayi karena pada saat kepala bayi diangkat dengan tang atau forceps, banyak kesalahan yang dilakukan atau seharusnya bagian rahang ditarik, tetapi hal ini tidak mudah sehingga yang tertarik pada umumnya bagian kepala. Selanjutnya yaitu menyebabkan kelainan yaitu kehamilan lama. Kehamilan lebih dari 40 minggu dapat mengakibatkan kelainan pada bayi karena sejak usia ini fungsi tembuni mulai berkurang. Selanjutnya yaitu pada saat setelah melahirkan, yaitu yang menyebabkan kelainan pada anak yaitu penyakit infeksi. Pada kasus ini biasanya anak terinfeksi oleh kuman, baik bakteri atau virus. Biasanya bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh karena tubuh tidak cukup mampu mempertahankan serangan infeksi. Selanjutnya yaitu kekurangan zat makanan. Kekurangan zat makanan tertentu dalam pola makanan sehari-hari dapat menyebabkan kelainan apabila hal tersebut berlangsung cukup lama. Selanjutnya yaitu kecelakaan. Kecelakaan yang menimpa kepala tidak dapat dianggap ringan karena memiliki resiko yang sangat besar. Selanjutnya yaitu keracunan bayi dan anak-anak yang masih muda. Nah, kalau sering menghirup udara yang telah tercemar oleh logam dapat menyebabkan kecacatan. Selanjutnya itu yang keenam, alternatif bantuan serta bimbingan khusus yang diberikan bagi murid berkelainan. Secara khusus, pelayanan bimbingan bagi anak berkelainan bertujuan untuk 1. Memahami dirinya dengan baik, 2. Memahami lingkungan dengan baik, 3. Membuat pilihan dan keputusan yang didasarkan kepada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungannya. Dan yang keempat, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saya Ini Dayanti dengan NIM 0501201007 akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya yaitu pembimbing berkewajiban membantu siswa dalam memecahkan masalah pengajaran di atas dengan berbagai bentuk bimbingan. Usaha pembimbing diarahkan kepada siswa untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara memadai dalam situasi belajar. Pembimbing harus bisa membina motif belajar intrinsik siswa. Upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan jalan memperkuat motif positif yang sudah ada pada diri siswa, memperjelas tujuan belajar, memutuskan tujuan-tujuan sementara yang segera dapat dicapai, membina situasi persaingan yang sehat, dan kalau perlu memberikan rangsangan, bak dengan kata-kata pujian sesekali, atau dalam bentuk hadiah berupa benda. Melalui usaha bimbingan belajar dapat diharapkan semua siswa dapat secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya dengan mempergunakan fasilitas yang ada dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemberian informasi sebagai salah satu teknik dalam bimbingan belajar akan sangat membantu siswa. Informasi tentang cara belajar yang efektif, bagaimana cara melakukan diskusi yang baik, cara-cara mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, dan cara menghilangkan kebiasaan belajar yang buruk. Mengingat pentingnya bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus, maka guru harus menggunakan prinsip-prinsip bimbingan di antaranya prinsip keseluruhan anak, kenyataan dinamis, kesempatan yang sama, dan kerjasama. Selama anak berkebutuhan khusus berada dalam pendidikan, hendaknya sudah mulai diarahkan bimbingan untuk menguasai berbagai keterampilan yang sesuai dengan kondisi keterbatasannya, kemampuan mentalnya, bakat, dan minatnya. Keterampilan ini akan menjadi bekal hidupnya kelak dalam masyarakat, sehingga tidak seluruh hidupnya tergantung pada orang lain dan dapat hidup secara wajar seperti anggota masyarakat lainnya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.